kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi praktik baik tentang pemanfaatan teknologi menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis website dengan aplikasi SIMDIF, Simple Difference, untuk meningkatkan minat belajar bahasa Inggris siswa di SMK Pancasila 3 Baturna. Saya yakin siapapun yang mengajar bahasa Inggris pasti pernah mengalami tantangan serupa terkait dengan ketidaktertarikan siswa. Betul bukan Bapak Ibu? Betul. Dan apakah Bapak Ibu pernah mendengar atau bahkan menggunakan aplikasi SIMDIF ini sebelumnya? Oke, baik. Kalau begitu, mari kita simak bersama bagaimana aplikasi ini mampu menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Are you ready? Yes, I am ready. Baik, dari observasi awal di SMK Pancasila 3 Baturna menghadapi sebuah tantangan yang mungkin juga dihadapi oleh Bapak Ibu guru di sekolah lain, yaitu tentang rendahnya minat belajar siswa dalam pelajaran bahasa Inggris. Banyak yang berpikir bahasa Inggris itu sulit dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melihat situasi ini, tujuan utama praktik baik yang saya lakukan adalah untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam pelajaran bahasa Inggris dengan menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan relevan dengan aplikasi SIMDIF. Dengan pendekatan ini, saya mengharap mampu mengubah mindset siswa bahwa bahasa Inggris itu menyenangkan. English is fun. Dan saya juga berharap siswa saya mampu memahami manfaat bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan dunia kerja di masa datang yang lebih global. Nah, mari kita simak, kita telusuri lebih lanjut bagaimana praktik baik ini dijalankan dan bagaimana kita mampu membuat sebuah perubahan kecil namun memberikan dampak yang besar bagi siswa kita. Bapak Ibu hebat, di era digitalisasi ini, siswa kita yang notabene adalah generasi Z sangat akrab dengan gadget. Hampir setiap hari mereka menggunakan smartphone sekedar untuk mencari hiburan, berkomunikasi, atau mencari informasi di luar konteks sekolah. Kemudian, sementara itu, pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas masih cenderung bersifat konvensional, seperti ceramah, menulis catatan, atau mengerjakan tugas latihan secara tertulis. Inilah yang membuat siswa menjadi cepat bosan. Inilah situasi yang ingin saya ubah dengan menghadirkan teknologi berbasis website menggunakan aplikasi SIMDIF untuk menggabungkan pembelajaran dengan dunia digital mereka. Namun, tantangan pasti ada. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya minat belajar siswa pada pelajaran bahasa Inggris yang dianggap sulit dan tidak relevan. Ditambah lagi dengan metode pembelajaran konvensional yang terbatas secara visual membuat siswa sulit untuk menerima materi secara optimal. Selain itu, keterbatasan tatap muka juga membuat materi sulit disampaikan secara lebih mendalam. Inilah mengapa saya ingin mencoba mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan menghadirkan solusi yang lebih relevan dengan kehidupan generasi digital saat ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada inti dari praktik baik ini, yaitu langkah-langkah konkret yang saya lakukan. Langkah pertama, saya menyusun modul ajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa agar setiap siswa merasa terlibat dan mendapatkan tantangan yang sesuai. Kemudian saya mulai menyusun dan mendesain website dengan membuat menu navigasi sehingga memudahkan siswa untuk berpindah dari halaman yang satu ke halaman selanjutnya. Kemudian saya mulai memasukkan materi
siswa, baik melalui laptop ataupun handphone. Di dalam kelas, saya menggunakan website ini sebagai sumber pembelajaran di depan kelas. Namun, saya juga memandu siswa untuk mengakses website tersebut dan memastikan siswa untuk benar-benar tahu bagaimana menggunakan media ini dengan benar. Setelah itu yang terakhir, saya mendorong siswa untuk mengeksplorasi materi pembelajaran secara mandiri dan mengerjakan ulangan LKPD dan mengisi refleksi pembelajaran langsung pada website tersebut. Kesemuanya ini memang dirancang untuk meningkatkan minat dan keterlibatan siswa di dalam kelas secara aktif. Jangan khawatir Bapak Ibu nanti juga dapat mencoba untuk mengakses website dengan aplikasi SimDiv ini dengan scan barcode pada brosur yang juga nanti akan saya bagikan setelah sesi presentasi saya. Nah, setelah praktik baik ini, saya melakukan pengamatan langsung, menyebar kuesioner, dan juga melakukan evaluasi untuk melihat dampaknya. Dapat Bapak Ibu saksikan di layar monitor diagram batang yang menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antara kondisi siswa sebelum penerapan aplikasi SimDiv pada batang warna pink dan setelah penerapan aplikasi SimDiv pada batang warna biru. Nah, dari melihat praktik baik ini dapat kita simpulkan bahwa integrasi teknologi menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis website dengan aplikasi SimDiv ini secara nyata mampu meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu, langkah-langkah kecil seperti inilah yang mampu membuat kita sebagai guru menciptakan pengalaman belajar yang mengesankan untuk siswa. Nah, dari melihat hasil positif praktik baik menggunakan pendekatan aplikasi SimDiv ini, maka saya merekomendasikan pendekatan serupa di kelas Bapak Ibu. Ya, tidak terbatas untuk mata pelajaran bahasa Inggris, namun juga untuk mata pelajaran yang lainnya. Dan yang istimewa, aplikasi ini juga relevan digunakan di semua jenjang pendidikan, baik TK, SD, SMP, SMA maupun SMK. Dan kedepannya, saya akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa aplikasi ini memberikan dampak yang baik terhadap minat dan hasil belajar siswa. Bapak Ibu, saya juga menerima testimoni dari rekan bimbing saya yang juga mengamati dari dampak penerapan aplikasi SimDiv ini. Beliau merasa terinspirasi dan mencoba untuk menerapkan aplikasi SimDiv ini di kelas beliau. Saya juga menerima kesan positif dari siswa dari pembelajaran bahasa Inggris setelah diterapkannya aplikasi SimDiv. Baik Bapak Ibu, demikian praktik baik yang saya sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berkesan. Izinkan saya menutup presentasi ini dengan menyampaikan simpulan dari filosofi Ki Hajar Dewantara.